Dalam sebuah kesempatan, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa Indonesia tahun ini surplus pangan. Bagaimana fakta sebenarnya? Benarkah kita sudah benar-benar lepas dari impor pangan? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita. Pangan merupakan segala jenis bahan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik dalam bentuk yang telah diolah maupun yang belum diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Secara umum, pangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji. Pangan tidak hanya penting dari sisi ketersediaan, tetapi juga dari segi kandungan zat gizinya. Pangan yang bergizi mengandung unsur penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Surplus pangan adalah kondisi di mana jumlah produksi pangan suatu negara atau wilayah melebihi total kebutuhan konsumsi masyarakat dalam periode waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, ketersediaan pangan berada di atas tingkat permintaan, sehingga secara teori dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan memungkinkan untuk disimpan sebagai cadangan atau diekspor. Pada 2025 ini, komoditas pangan utama yang mengalami surplus adalah beras. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah. Data per Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah tembus 3,7 juta ton. Ini terbesar sejak Bulog berdiri pada tahun 1967. Dari total stok tersebut, 54,6% atau sekitar 2,02 juta ton berasal dari hasil serapan dalam negeri. Sisanya merupakan beras impor sepanjang 2024. Kementerian Pertanian mencatat angka serapan beras petani lokal tahun ini melebihi rata-rata tahunan Bulog selama 57 tahun, sehingga menyebabkan Bulog perlu menyewa tambahan gudang berkapasitas 1,1 juta ton. Jumlah produksi beras Indonesia tahun 2025 diprediksi oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA yang juga dijadikan acuan oleh Kementerian Pertanian akan mencapai 34,6 juta ton. Jumlah ini memosisikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara, serta dinilai akan memperkuat peran Indonesia sebagai lumbung pangan saat ancaman krisis pangan global terjadi. Komoditas lain yang mengalami surplus selain beras adalah jagung. Proyeksi produksi jagung nasional 2025 menunjukkan tren positif dengan angka produksi mencapai 16,7 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri berada pada 13 juta ton, sehingga menghasilkan surplus sebesar 3,7 juta ton. Komoditas bawang merah juga mencatatkan surplus pada neraca pangan nasional. Data menunjukkan bahwa produksi bawang merah mencapai sekitar 2 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi domestik berada di kisaran 1,5 juta ton. Artinya terdapat selisih lebih sekitar 500.000 ton. Kabar baik juga datang dari produksi telur ayam ras. Menurut proyeksi neraca pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas, produksi telur ayam pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 6,52 juta ton. Ini melebihi total kebutuhan konsumsi dalam negeri sebesar 6,22 juta ton. Untuk komoditas daging ayam ras pedaging, estimasi tahun 2025 berdasarkan proyeksi neraca pangan Bappenas menunjukkan peningkatan sebesar 10,95%, yaitu mencapai 4,25 juta ton, di mana ini masih di atas dari total kebutuhan konsumsi domestik yang diperkirakan sebesar 3,87 juta ton. Namun di balik narasi surplus, Indonesia sejatinya masih bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Beras misalnya, komoditas yang diklaim mengalami surplus ini merupakan dampak dari impor yang dilakukan sejak tahun 2024 dalam jumlah besar.
impor beras sepanjang 2024 tembus di angka 4,52 juta ton. BPS juga mencatat bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengimpor sekitar 11 juta ton gandum, komoditas yang sepenuhnya belum dapat diproduksi di dalam negeri akibat keterbatasan iklim dan infrastruktur produksi. Kita juga masih mengimpor kedelai sebanyak hampir 2 juta ton, padahal kedelai merupakan bahan baku utama produk pangan rakyat seperti tempe dan tahu. Daging sapi juga termasuk dalam daftar pangan yang masih mengalami kekurangan. Pada tahun 2024, kebutuhan daging sapi untuk konsumsi dalam negeri sebesar 724,2 ribu ton. Di sisi yang lain, produksi kita hanya berada di angka 432,9 ribu ton, sehingga terjadi defisit sebesar 291,3 ribu ton. Selisih ini akhirnya harus dipenuhi dari impor sebanyak 183,18 ribu ton. Negara asal utama impor daging adalah Australia, India, Brasil, Jepang, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Pada semester 1 tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia resmi menambah kuota impor sapi bakalan sebanyak 184.000 ekor. Kebijakan ini menambah total kuota impor sapi hidup pada tahun 2025 mencapai 534.000 ekor dari sebelumnya 350.000 ekor. Defisit pangan juga terjadi pada susu dan produk olahannya, di mana produksi susu segar dalam negeri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi rumah tangga. Produksi susu dalam negeri Indonesia pada tahun 2024 hanya sekitar 20% dari total kebutuhan, dengan kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. Sisanya sekitar 80% harus dipenuhi oleh impor. Nilai impor susu Indonesia hingga Oktober 2024 mencapai 257,3 ribu ton. Impor tertinggi dalam bentuk susu bubuk atau skim milk berasal dari Selandia Baru dengan persentase sekitar 53,28% dari total impor susu. Sisanya dipenuhi dari Amerika Serikat sebesar 17,44% dan Australia sebesar 14,84%. Produk pangan lain yang kita belum mandiri adalah gula. Ironisnya, Indonesia merupakan salah satu importir gula terbesar di dunia, dengan impor sekitar 5,6 juta ton pada periode 2023-2024. Ketergantungan impor ini menunjukkan bahwa produksi gula dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi. Negara-negara seperti Thailand, Brasil, Australia, dan India merupakan pemasok gula utama ke Indonesia. Penurunan pertanian gula di Indonesia terutama dipicu oleh musim kemarau panjang, stagnasi luas lahan tebu, rendahnya produktivitas dan rendemen tebu, persaingan harga dengan gula impor, serta pertumbuhan konsumsi yang tidak diimbangi peningkatan produksi. Tidak hanya gula, garam kita juga masih impor. Indonesia rata-rata mengimpor sekitar 2,72 juta ton garam per tahun, dengan Australia sebagai negara asal utama, diikuti oleh India, Selandia Baru, dan Cina. Australia menyumbang 2,02 juta ton impor garam, yang merupakan 73% dari total impor garam nasional. Kebutuhan nasional garam mencapai 4,5 hingga 4,9 juta ton per tahun, sehingga masih ada kesenjangan yang harus dipenuhi. Fenomena ini mencerminkan bahwa surplus produksi tidak serta-merta menghapus ketergantungan pada pasar global. Produksi pangan yang meningkat juga tidak otomatis menunjukkan pencapaian ketahanan pangan. Yang juga penting diperhatikan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan dari capaian surplus pangan tahun ini. Tanpa strategi yang komprehensif dan jangka panjang,
surplus pangan dapat berubah menjadi fenomena sesaat yang rapuh terhadap dinamika iklim, pasar, dan kebijakan. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan agar surplus pangan dapat berkesinambungan antara lain mendorong penggunaan benih varietas unggul yang tahan hama, penyakit, dan perubahan iklim, penerapan teknologi pertanian modern, perbaikan dan ekspansi infrastruktur irigasi, penyuluhan dan pendampingan petani, akses pembiayaan dan asuransi pertanian, diversifikasi dan intensifikasi pertanian, penguatan kelembagaan petani, perbaikan tata niaga dan rantai pasok pertanian, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengembangan riset dan inovasi pertanian. Salah satu sektor pangan yang sangat potensial dikembangkan adalah perikanan. Ikan merupakan sumber pangan protein hewani yang melimpah, namun sayangnya belum cukup optimal dikelola. Padahal Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar kelima di dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Peluang yang dapat digarap antara lain pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, diversifikasi produk turunan perikanan, penguatan nelayan kecil dan koperasi perikanan, modernisasi kapal, serta rantai pendingin atau cold chain. Dengan penguatan sektor perikanan, Indonesia tidak hanya bisa mengurangi impor protein hewani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan gizi nasional. Keberhasilan Indonesia dalam mencatatkan surplus pangan patut diapresiasi, tetapi capaian ini bukanlah garis akhir. Di tengah tantangan global seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan volatilitas harga pangan dunia, kemandirian dan keberlanjutan sistem pangan menjadi agenda strategis nasional. Surplus yang sesungguhnya bukan hanya soal angka produksi, tetapi tentang ekosistem pangan yang lebih sehat, petaninya sejahtera, lingkungannya lestari, dan rakyatnya yang benar-benar tidak lagi kelaparan. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.